Pernah nggak sih kamu ngerasa capek, tapi anehnya bukan capek fisik. Rasanya tuh lebih dalam gitu, capek secara mental, capek spiritual, kayak capek jadi diri sendiri. Nah, di pembahasan kita kali ini kita bakal kupas tuntas perasaan itu, cari tahu dari mana asalnya, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa nemuin sandaran atau backingan yang benar-benar kokoh. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng perasaan yang bikin kita terkuras secara emosional dan mental ini. Ini bukan soal kurang tidur loh, ini sesuatu yang jauh lebih fundamental. Pertanyaannya simpel ya, tapi coba deh renungin bentar. Pernah nggak kamu ngerasa lelah sama semua usaha buat jadi kamu? Usaha buat menuhin ekspektasi orang, jaga penampilan, dan harus kelihatan oke terus-terusan. Nah, ini titik awal kita. Rasa lelah ini tuh datangnya dari beban mental yang nggak ada habisnya. Kita capek mikirin standar orang lain, capek ngejar-ngejar validasi mereka, capek masang muka senyum padahal di dalam lagi berantakan, dan capek berantem sama rasa cemas dan insecure kita sendiri. Intinya, kita capek tampil di panggung kehidupan, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Terus, sumber tekanannya dari mana sih sebenarnya? Salah satu biang keladi terbesarnya, ya hubungan kita sama media sosial dan kebiasaan scrolling tanpa henti itu. Jadi, kebiasaan scrolling tanpa henti ini, tanpa sadar, bikin kita masuk ke kondisi yang namanya gelisah. Itu loh perasaan cemas, resah, nggak tenang, karena kita kehilangan kompas dalam diri kita. Kita nggak punya pegangan atau prinsip yang kokoh, jadi kita gampang banget keombang-ambing. Dan inilah akar masalahnya. Waktu kita scrolling, tujuan hidup kita bisa ganti tiap jam. Ngikutin apa yang lagi tren. Pagi pengen jadi pengusaha. Siangnya lihat postingan orang liburan jadi pengen jadi traveler. Malamnya beda lagi. Kita jadi nggak punya arah yang konsisten karena kita nggak lagi jalan pakai prinsip sendiri, tapi cuma ngikutin angin tren yang cepet banget berubah. Ya pantas aja kita ngerasa tersesat. Nah, dari sini masalahnya bisa jadi lebih dalam lagi loh. Kita masuk ke apa yang bisa kita sebut perangkap validasi. Coba deh lihat perbandingan ini. Kelihatan banget bedanya kan? Di satu sisi, ada motivasi haus validasi. Semua yang kita lakuin tujuannya buat dapat likes dan shares. Ujung-ujungnya gampang banget jatuh ke ria alias pamer. Dan hasilnya, cemas dan gak tenang. Nah, bandingin sama motivasi karena Allah. Tujuannya cuma satu, cari ridhonya. Ini yang ngejaga ketulusan kita. Dan hadiahnya, ketenangan dan kedamaian hati. Jauh banget bedanya kan? Oke, terus solusinya gimana? Gimana caranya jadi otentik di dunia yang nuntut kita buat terus-terusan tampil? Yuk, kita lihat contoh keaslian yang sejati. Contoh terbaiknya ya ada pada diri Rasulullah. Beliau itu selalu orisinal dan jujur. Tampil apa adanya, nggak pakai pencitraan atau gimmick-gimmick buatan. Kenapa? Karena beliau nggak butuh validasi dari manusia. Ini bukti nyata kalau pengaruh sejati itu datangnya dari keaslian diri, bukan dari citra yang kita poles habis-habisan. Oke, ngerti masalahnya itu satu hal, tapi gimana cara benerinnya? Nah, ini bagian praktisnya nih, gimana cara kita neken tombol reset. Ada 3 langkah simpel yang bisa langsung kamu coba. Pertama, reset malam hari. Tiap sebelum tidur, luangin waktu buat berdoa. Serahin semua urusan hari itu ke Allah dan minta petunjuk buat besok. Kedua, reset lingkaran. Coba deh lihat lagi lingkungan pertemanan kamu. Kalau rasanya toksik, mungkin udah saatnya cari komunitas baru yang bisa dukung kamu jadi lebih baik. Ketiga, reset ketenangan. Ada kalimat sakti yang bisa jadi tombol buat nenangin pikiran. Nah, ini dia obatnya. Kalimat yang luar biasa kuat buat menenangkan hati yang lagi gelisah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kita. Dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Kalimat ini tuh kayak jangkar di tengah badai kecemasan. Semua langkah tadi itu ujung-ujungnya ngarah ke satu hal yang penting banget. Ini bukan sekedar ritual biasa, tapi sebuah cara buat ngebangun fondasi yang jauh lebih kuat. Jadi tujuan utama dari semua riset ini adalah buat ngeganti sandaran kita. Bukan lagi nyender ke likes, ke omongan orang, atau ke tren yang gampang berubah. Tujuannya adalah menjadikan Allah sebagai backingan utama kita. Fondasi paling kokoh yang gak akan pernah goyah. Dan ini mungkin jadi pesan yang paling penting dari semua ini. Kalau selama ini kamu ngerasa capek, cemas, atau hilang arah, itu bukan karena kamu lemah. Sama sekali bukan. Itu cuma karena kamu lagi terputus dari sandaran yang semestinya. Kamu cuma perlu nyambung lagi ke backingan yang tepat dan yang paling kuat. Nah, pertanyaannya sekarang buat kamu. Udah siap belum buat neken tombol reset itu?